Kenalkan, saya Nadia Bepasya Putri dengan NIM G1E12505. Di sini, saya dan kelompok saya membahas mengenai menganalisis materi genetik, DNA, dan RNA. Di sini, saya akan membahas mengenai komponen DNA. Pertama, saya menggunakan ChatGPT untuk mencari jurnal. Ada beberapa jurnal yang ditampilkan oleh ChatGPT. Dan saya memilih jurnal Artificial Nucleic Acid Backbones and Their Application in eh, dari Royal Society of Chemistry yang telah terakreditasi Q1. Di jurnal ini mengatakan bahwa modifikasi kimiawi DNA dan RNA memainkan banyak peran dalam terapi, diagnostik, dan biologi sintesis. Oligonukleotida (ON) dapat dimodifikasi pada nukleobosa basa, gula, atau tulang punggung fosfodiester. Modifikasi tulang punggung dapat menghasilkan konstruksi biomimetik yang luar biasa seperti oligonukleotida terapeutik, polimer genetik xenobiotik, aptamer, ribozim, RNA, pemandu tunggal, dan gen sintesis. Banyak tulang punggung buatan yang diketahui, tetapi aplikasinya eh, dalam terapi dan biologis sintesis masih terbatas. Perspektif Perspektif ini berfokus pada tulang punggung asam nukleat buatan dan secara singkat menjelaskan strategi paling umum untuk sintesisnya. Sintesis oligonukleotida terapeutik persiapan DARON yang biasanya merupakan on pendek atau Y20-mer yang dimodifikasi secara kimia, terutama bergantung pada sintesis oligonukleotida berbasis penyangga padat. Tulang punggung buatan biasanya diperkenalkan melalui penggabungan monomer pada resin yang dimodifikasi untuk membentuk tulang punggung non-alami, pendekatan monomer, atau melalui penggabungan di nukleosida yang mengandung ikatan buatan pendekatan dimer. Pendekatan monomer menghadirkan tantangan yang signifikan karena potensi ketidakcocokan kimia dengan peralatan kimia dan sintesis on standar. Meskipun demikian, pembentukan tulang punggung buatan pada resen telah dilaporkan untuk boranofosfat, fosforoditioat, fosforoditioat PDS, fosforamidat PA, metilfosfonat MP, amida AM, dan pada tingkat yang terbatas untuk ikatan triazol TL. Pendekatan dimer memang lebih disukai untuk tulang punggung yang lebih sulit dibentuk ikatan triazol TL. Pendekatan dimer memang lebih disukai untuk tulang punggung yang lebih sulit dibentuk pada penyangga padat seperti urea, squaramide, atau skam, atau triazol. Ikatan buatan ini dapat dibentuk sebelumnya sebagai bagian dari dinukleosida yang kompatibel dengan sintesis oligonukleotida standar. Pada jurnal ini saya mengangkat masalah eh, ingin mengangkat masalah mengenai mengapa penerapan tulang punggung DNA atau RNA buatan masih terbatas, padahal potensinya besar untuk terapi biologi sintesis atau biologi. Di sini saya menanyakan kepada ChatGPT mengenai rumusan masalah yang saya angkat. Jawaban ChatGPT yaitu karena ada beberapa faktor, yaitu akseptabilitas sintesis yang rendah,
Yang kedua, keterbatasan teknologi in sintesis. Yang ketiga, keterbatasan biokompatibilitas. Yang keempat, masalah farmakokinetik dan toksisitas. Yang kelima, kurangnya pemahaman molekuler yang mendalam. Setelah itu, saya meminta kepada ChatGPT yaitu jurnal pembandingnya. Di sini saya mendapatkan jurnal pembandingnya yang ini dan sudah saya download. Yang awalnya dia berbahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Jurnal ini berjudul Potensi Klinis L-oligonukleotida, Tantangan dan Peluang dari Royal Society of Chemistry yang telah berakreditasi Q1. Yang telah berakreditasi Q1. Jawaban dari jurnal ini adalah oligonukleotida on telah menjadi alat vital dalam penelitian biomedis dan di klinik. Kemampuan untuk direkayasa secara rasional melalui pasangan basa Watson-Crick-WC menjadikan on sangat adaptif, sementara metode sintesis yang kuat dan ketersediaan komersial membuatnya mudah diakses oleh sebagian besar laboratorium. Dalam penelitian, oligonukleotida ada di mana-mana dengan berbagai kegunaan mulai dari amplifikasi PCR hingga penyuntingan gen. Di klinik, terapi berbasis on telah muncul sebagai pendekatan ampuh untuk mengobati berbagai penyakit dengan menargetkan protein yang tidak dapat diobati, serta daftar RNA non-coding terkait penyakit yang terus bertambah. Memang jumlah terapi berbasis on yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau FDA terus meningkat, termasuk oligonukleotida antisense atau ASO dan Aptamer. ASO dan aptamer keduanya merupakan sintesis pendek yang mengubah fungsi protein baik melalui hibridisasi spesifik urutan dengan mRNA mereka atau dengan mengikat langsung ke target protein masing-masing. Kerentanan ini memerlukan penggunaan modifikasi kimia yang dapat menahan pencemaran enzimatik sekaligus meningkatkan sifat farmakokinetik. Kekhawatiran lainnya adalah potensi interaksi di luar target. Meskipun reagen oligonukleotida seperti ASO dan aptamer dirancang secara in vitro agar sangat spesifik, mereka sering kali memiliki interaksi yang tidak diinginkan di luar target dalam organisme hidup yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan termasuk efek stimulasi imun dan sitotokisitas. Misalnya MIPO, Mersen, obat ASO yang disetujui FDA untuk hiperkolesterolemia familial ditarik dari pasaran pada tahun 2019 karena risiko hepatotoksisitas. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa ON dapat memiliki penyerapan seluler dan pelarian endosomal yang terbatas, yang selanjutnya membatasi potensi terapeutiknya. Kemajuan yang signifikan telah dibuat dalam mengatasi keterbatasan terapi berbasis on, menggunakan modifikasi kimia dan dengan demikian telah ditinjau secara ekstensif. Memang semua terapi on yang disetujui FDA setidaknya sebagian dimodifikasi, sering mengandung tulang punggung fosforotioat PS dan modifikasi OH, min OH seperti 20 ohm min metil, 20 ohme dan 20 metosietil. Bersama-sama modifikasi ini telah terbukti meningkatkan resistensi nuklease dan penyerapan seluler sambil mengurangi interaksi di luar target dan toksisitas. Baru-baru ini asam non-nukleat atau XNA yang mengandung tulang punggung gula non-deoksiribosa telah
muncul sebagai alternatif yang menarik untuk modifikasi kimia tradisional. Asam nukleat fluorarabino, asam nukleat terkunci atau LNA, asam nukleat treosa atau TNA, asam nukleat heksitol atau HNA, dan asam nukleat hepeptida PNA. Seperti on termodifikasi lainnya, banyak SNA mampu berpasangan basa dengan asam nukleat asli. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika salah dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.